Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam budi luhur. Untuk pertemuan kita kali ini, pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi tentang demokrasi Pancasila. Apabila kita melihat judul pada slide tadi tentang demokrasi Pancasila, berarti ada dua kata yang harus kita pahami maknanya agar kita bisa mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila itu sendiri. Nah, untuk yang pertama kita akan memahami ataupun menganalisa pengertian dari demokrasi itu sendiri. Nah, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, dua kata yaitu demos dan kratos atau kratein. Demos yang memiliki arti atau pengertian rakyat, sedangkan kratein atau kratos mempunyai arti kekuasaan. Kekuasaan dalam hal ini yaitu rakyat yang berkuasa. Nah, kalau kita kaitkan dengan pemerintahan di Indonesia khususnya atau pemerintahan dalam arti umum, maka demokrasi itu memiliki pengertian yaitu suatu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, yang dilakukan oleh rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk pelaksanaan pemerintahan itu untuk kepentingan rakyat, atau yang lebih dikenal dengan istilah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi pemimpin bangsa atau pemerintah tidak bisa menjalankan apapun atau menjalankan hal-hal yang bertentangan dengan aspirasi atau kehendak rakyat. Pemerintah itu adalah kepanjangan tangan dari rakyat, pembantunya rakyat. Mereka yaitu orang-orang yang akan menyampaikan aspirasi atau keinginan atau kehendak rakyat yang harus dijalankan oleh penguasa, oleh pemerintah, oleh pemimpin bangsa. Jadi pemimpin bangsa atau pemerintah itu yaitu orang-orang yang berasal dari rakyat yang memenuhi persyaratan oleh undang-undang untuk menjadi wakil-wakil rakyat. Nah, selanjutnya rakyat yang memenuhi persyaratan tadi dipilihlah oleh rakyat secara umum, dan selanjutnya setelah mereka terpilih, mereka harus bekerja dan mengabdi untuk rakyat. Nah, seperti itulah prinsip penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem demokrasi, yaitu pemerintahan yang berasal dari rakyat atau pemerintah yang berasal dari rakyat, yang dipilih oleh rakyat, dan mereka harus bekerja dan mengabdi untuk rakyat. Berikutnya, karakter warga negara yang demokratis. Jadi sistem pemerintahan demokratis itu merupakan suatu sistem pemerintahan yang dipercayakan oleh sekelompok rakyat kepada sekelompok pemerintah yang berkuasa untuk menjalankan kekuasaan atau untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh rakyat. Nah, jadi ada beberapa karakter warga negara yang demokratis. Nah, siapa warga negara yang demokratis ya? Kita ini warga negara yang mempercayakan atau ikut serta dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang ingin menunjuk wakilnya yang duduk di pemerintahan. Nah, siapa orang-orang yang duduk di pemerintahan yang berhak kita tunjuk dan berhak kita pilih? Yaitu mereka yang duduk di partai politik. Nah, pertama, karakter warga negara yang demokratis. Itu yang pertama, memiliki kemampuan memahami perbedaan.
Jadi warga negara yang paham adanya perbedaan, maka dia menyadari pentingnya demokrasi itu sendiri. Di atas perbedaan yang dimiliki tentunya ada banyak perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan. Oleh sebab itu, melalui sistem pemerintahan demokratis tadi atau pemerintahan demokrasi, maka segala perbedaan keinginan, perbedaan tujuan, perbedaan kepentingan itu bisa disatukan dalam satu pemerintahan yang demokratis. Pengakuan atas kesetaraan, tidak ada yang superior atas yang lain, tidak ada yang lebih kuat dari yang lain. Semua kita sama, semua warga negara sama. Oleh sebab itu, dengan sistem pemerintahan yang demokratis, maka segala keinginan, segala tujuan, keinginan, dan kehendak yang ingin dicapai itu diserahkan kepada negara, kepada pemerintah, kepada wakil-wakil rakyat yang duduk di MPR, DPR, dan DPD. Merekalah orang-orang yang kita wakilkan untuk menyuarakan kepentingan kita, kepentingan rakyat, kepentingan warga negaranya. Yang kedua, orang-orang yang memiliki atau warga negara ya, yang memiliki kemampuan memecahkan konflik secara damai, senang mengambil keputusan secara demokratis. Nah, ini adalah ciri-ciri warga negara yang demokratis, memecahkan suatu permasalahan itu secara damai dengan musyawarah dan mufakat, bukan dengan demonstrasi, dengan adu otot, atau dengan anarkis dan premanisme. Nah, berikut ciri-ciri karakter atau ciri-ciri warga negara yang demokratis, yaitu yang ketiga, memiliki kesadaran hukum, tanggung jawab sebagai warga negara, menanggapi gagasan pihak lain secara rasional dan santun. Dia sadar akan hukum, bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu pertanggungjawabannya selain terhadap Allah Subhanahu wa taala juga kepada hukum dan kepada negara. Nah, dengan keadaan yang demikian, maka segala sesuatu permasalahan yang ada yang muncul ditanggapi secara rasional dan santun, yaitu melalui musyawarah mufakat. Berikutnya paham demokrasi yang bersumber atau diselaraskan pada pandangan hidup atau falsafah bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, prinsip pelaksanaan demokrasi itu adalah suatu nilai asli ya, suatu nilai atau suatu azas dasar dari bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi dia merupakan sifat asli bangsa Indonesia yang telah ada dalam diri bangsa Indonesia itu sendiri, kemudian digali dan dianggap sebagai sesuatu nilai luhur, nilai kepribadian dari bangsa Indonesia yang digunakan dalam memecahkan persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam diri Indonesia, dalam negara Indonesia itu sendiri. Jadi konsep pelaksanaan sistem demokrasi itu merupakan sesuatu nilai atau sesuatu hal yang bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri, dari jati diri bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga dasarnya itu adalah di dalam Pancasila itu sendiri, tepatnya pada sila keempat Pancasila. Jadi salah satu contoh perwujudan dari nilai-nilai yang ada atau yang terkandung dalam sila Pancasila, khususnya sila keempat, yaitu adanya sikap demokrasi, musyawarah mufakat. Nah, itu ya. Yang pertama yaitu nilai kerakyatan. Segala sesuatu berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan diperuntukkan untuk rakyat. Jadi negara ini milik rakyat, milik kita semua. Karena banyak pemiliknya, harus ditunjuklah siapa yang akan memimpin negara ini. Nah, siapanya yaitu tentunya berasal dari rakyat Indonesia itu sendiri, dari warga negara Indonesia itu sendiri. Tidak boleh orang-orang yang berasal dari luar negara Indonesia atau WNA, tidak boleh.
Jadi pemerintah itu berasal dari rakyat Indonesia itu sendiri. Terus siapa yang memilih dan menunjuknya? Yang memilih dan menunjuknya yaitu rakyat Indonesia itu sendiri. Selanjutnya setelah mereka terpilih disebutlah sebagai wakil-wakil rakyat. Apa yang harus mereka lakukan? Apa yang harus mereka kerjakan? Mereka harus melakukan atau bekerja dan hasilnya diperuntukkan untuk kepentingan rakyat. Nah, itulah yang dinamakan dengan sistem pemerintahan demokrasi dengan dasar sila keempat Pancasila. Yang pertama mengandung nilai kerakyatan. Yang kedua yaitu nilai perwakilan. Demokrasi bangsa Indonesia dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat yang saya sebutkan tadi ya, dengan sistem perwakilan, wakil-wakil rakyat. Wakil rakyat ini nanti mereka duduknya di MPR, DPR, DPD, bahkan sampai dengan di eksekutif, yaitu presiden dipilih oleh rakyat, bahkan sampai RT RW dipilih langsung oleh warganya atau oleh rakyatnya atau oleh masyarakat setempat. Nah, itu bukti perwujudan dari sila keempat Pancasila tentang nilai perwakilan. Yang ketiga ada nilai hikmat kebijaksanaan. Kearifan dalam mengambil keputusan melalui permusyawaratan selalu mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan semua orang, kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan satu golongan tertentu saja atau kepentingan pribadi semata. Dan yang terakhir dalam sila keempat Pancasila itu mengandung nilai permusyawaratan. Jadi pembicaraan pada wakil rakyat yang ingin memperoleh kesepakatan bersama mengenai suatu masalah secara arif dan bijaksana, musyawarah mufakat. Jadi ketika ingin memecahkan suatu permasalahan harus diambil kesepakatan bersama, bukan kesepakatan atau pendapat satu orang individu saja atau satu golongan tertentu saja, tapi merupakan kesepakatan bersama untuk mengenai suatu masalah secara bijaksana penyelesaiannya. Berikutnya ada juga di dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat. Kutipan bunyinya, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada 1 sampai ke 5. Di situ disebutkan ya sila-sila Pancasila itu sendiri, khususnya sila keempat. Yang berikutnya ada di pasal 1 juga buktinya atau dasar dari pelaksanaan demokrasi, sistem pemerintahan demokrasi. Kalau di Indonesia namanya demokrasi Pancasila. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi rakyat itu sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, tapi dalam pelaksanaannya itu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kalau bunyi sebelumnya kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Itu isi atau bunyi pasal 1 ayat 2 ini sebelum UUD 45 di amandemen. Sehingga di situ banyak terjadi kekeliruan atau penyimpangan yang pada awalnya tujuannya yaitu ingin melaksanakan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen, tapi pada pelaksanaannya atau implementasinya justru bertentangan dengan nilai-nilai kerakyatan itu sendiri, nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Slide berikutnya, pemerintahan berdasarkan hukum. Nah, ini ya prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, pemerintahan harus berdasarkan hukum. Indonesia itu adalah negara hukum, Rechtsstaat, bukan Machtstaat, negara hukum. Itu negara yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan satu golongan. Jadi negara hukum atau konstitusi akan membatasi kekuasaan penguasa atau wewenang pemerintah dan juga menjamin hak-hak rakyatnya. Penguasa tidak akan sewenang-wenang terhadapnya dan rakyat tidak akan anarkis dalam penggunaan atau pemenuhan hak dan kewajibannya. Nah, jadi dalam prinsip pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara, yaitu atau sistem demokrasi dalam suatu negara, pemerintahnya harus berdasarkan hukum. Hukum atau konstitusi itu bertujuan untuk membatasi kekuasaan penguasa
atau kewenangan pemerintah dan juga untuk menjamin hak-hak rakyatnya. Nah, ini sudah pernah dijelaskan dalam fungsi konstitusi ya. Apa fungsi konstitusi? Untuk membatasi kekuasaan penguasa dan juga menjamin hak-hak rakyatnya. Penguasa dalam melaksanakan tugasnya dia tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Dan sebaliknya, rakyat itu tidak akan melakukan atau tidak boleh anarkis, tidak anarkis dan tidak premanisme dalam menggunakan hak dan kewajibannya, dalam menuntut hak dan kewajibannya. Prinsip yang kedua yaitu pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam pelaksanaan sistem negara dengan sistem demokrasi, di dalam negara itu harus ada pengakuan dan perlindungan HAM. Seperti yang sudah dijelaskan dalam materi sebelumnya tentang hak dan kewajiban, bab sebelumnya ya tentang hak dan kewajiban, HAM khususnya hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh siapa saja, serta demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi dalam pelaksanaan pemerintahan dengan sistem demokrasi, di dalamnya harus ada pengakuan dan perlindungan HAM warga negaranya. Kalau negara itu tidak menghormati hak asasi warga negaranya, maka negara tersebut tidak bisa disebut sebagai negara demokrasi karena prinsip yang kedua tadi tidak terpenuhi. Unsur yang ketiga, bahwa dalam pelaksanaan pemerintah dengan sistem demokrasi, dalam pelaksanaan kekuasaannya dia menganut sistem pembagian kekuasaan. Kekuasaan itu dibagi dalam 3 cabang kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif di sini bisa dibaca ya, siapa saja lembaga negaranya, fungsinya apa, tugasnya apa, ini ya, merumuskan dan membuat hukum dan undang-undang, ada MPR, DPR, dan DPD di dalamnya. Eksekutif itu melaksanakan undang-undang dan menjalankan pemerintahan, siapa saja dia, presiden, wakil presiden, dan para menterinya. Yang ketiga, dibagi dalam kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan kehakiman, mengawal dan menegakkan hukum dan undang-undang. Kewenangannya ada pada lembaga negara yang namanya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, atau yang dikenal dengan prinsip trias politika. Prinsip yang keempat, adanya sistem peradilan yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuatan atau kekuasaan apapun, dapat menjalankan tugasnya secara adil. Yang kelima, sebuah negara bisa dikatakan sebagai negara demokrasi. Negara itu menganut sistem multipartai, adanya partai politik. Partai politiknya bukan sistem monopoli partai, tapi partai politiknya bersifat multi partai. Parpol itu merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita. Parpol itu sama seperti sebuah organisasi yang mungkin yang pernah Anda geluti ya, yang pernah Anda tekuni. Dia merupakan golongan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama, mempunyai cita-cita yang sama gitu ya. Jadi ada di Undang-Undang nomor 2 tahun 2008, ada pasal 11-nya ini fungsinya ya. Jadi melalui parpol inilah orang-orang yang berkeinginan atau mempunyai cita-cita ya, ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi wakil rakyat yang nantinya akan duduk dalam pemerintahan yang akan memerintah seluruh warga negara Indonesia, maka dia harus bergabung di dalam partai politik ini. Nah, dengan sistem multipartai, semua orang siapa saja boleh mendirikan partai selama partai tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam partai politik inilah orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama dan cita-cita yang sama, mereka mempunyai misi-misi tujuan untuk partai politiknya baik internal maupun eksternal. Yang selanjutnya mereka ini akan berkompetisi di
pesta demokrasi. Nah, karena ada banyaknya keinginan-keinginan tadi dari setiap ada 250 juta jiwa bangsa Indonesia, 250 juta jiwa itu berhak untuk menjadi pemimpin, dan mereka ingin bukan pemimpin, berhak menjadi wakil rakyat, berhak menjadi pemerintah yang akan duduk dalam yang akan menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia. Tapi ya dia harus berada dalam partai politik yang ada, diakui dan disahkan oleh negara dan pemerintahan di Indonesia. Dan selanjutnya mereka lah yang akan berkompetisi untuk menjadi wakil-wakil rakyat dalam pesta demokrasi atau yang dikenal dalam pemilu. Apakah mereka mau duduk legislatif, eksekutif maupun yudikatif itu sendiri. Yang keenam, prinsip demokrasi itu adanya pemilihan umum yang saya sebutkan tadi ya. Nah, pemilihan umum itu pesertanya ini para partai politik dan warga negara Indonesia yang ingin menentukan pilihannya, ingin menentukan siapa yang akan memerintah negaranya atau negara Indonesia itu sendiri, dan siapa akan melindungi hak-hak warga negara Indonesia. Nah, ini prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Siapa saja ini 17 tahun atau sudah pernah menikah, mereka mempunyai hak pilih, terjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara Indonesia, memenuhi syarat tanpa diskriminasi secara status sosial ataupun jenis kelamin. Nah, bebas ya, siapapun boleh di sini. Dan yang ketujuh, prinsip-prinsip demokrasi, sebuah negara bisa dikatakan sebagai negara demokrasi, yaitu prinsip yang terakhir yaitu pers dan media massa yang bebas. Jadi pers dan media massa ini sebagai social controlnya, sebagai pengontrol untuk mengawasi kinerja pemerintah, menjadi media bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, kritikan, dan masukan dalam membuat kebijakan publik. Di sisi lain sebagai sarana sosialisasi program-program pemerintah. Jadi sesuai dengan pengaturan dalam hukum dasar kita bahwa hak untuk beraspirasi, mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan, kecuali untuk menuliskan berita-berita hoax ya, itu merupakan hak-hak sebagai seorang warga negara atau yang dikenal sebagai hak azazi manusia. Hak azazi dari warga negara. Dibuatlah suatu media tempat dia mencurahkan isi hatinya ya, baik untuk mengkritik pemerintahan, menyampaikan aspirasi, karena kita sebagai negara demokrasi. Nah, itu harus ada dalam prinsip negara demokrasi. Dulu di zaman rezim Orde Baru kita menyebut diri kita sebagai negara demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila. Tetapi hak-hak rakyatnya untuk menyampaikan aspirasi, kritikan, dan masukan dalam membuat kebijakan publik atau mengkritik pemerintahan itu dikekang. Jadi seolah-olah hak azazi itu sendiri tidak ada, sementara di dalam pasal 27, 28 itu kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan seterusnya itu diatur dalam undang-undang. Loh, seperti apa ini? Oh, di dalam hukum dasarnya diatur, tetapi dalam pelaksanaannya tidak boleh, dikekang, dianggap melanggar. Apalagi di zaman rezim Orde Baru itu ditangkap, jadikan tahanan politik ataupun narapidana politik. Jadi seolah-olah antara das Solon dengan das Science itu tolak belakang. Kenyataan, teori dengan kenyataan itu tidak berbarengan, tidak berbanding lurus. Seperti itu ya. Nah, saya kira untuk pembahasan materi tentang demokrasi Pancasila, dasar-dasarnya saya sampaikan untuk sementara ini sampai di slide 224, dan akan kita lanjutkan di video pembelajaran kita berikutnya, session 2 untuk materi demokrasi Pancasila. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budi luhur.